puncak yang terbaik dalam silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan adalah dengan kedua orang tua. Makanya di sini penulis menggabungkan antara bakti dengan orang tua dan silaturahim. Salah satu relevansinya adalah karena silaturahim yang paling puncak, yang paling baik adalah pada kedua orang tua. Ini tidak boleh didahulukan orang lain dari kedua orang tua kita. Jadi kalau kita bakti sama orang tua, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala baktinya dan pahala rahimnya. Dua itu, ya, sekaligus kita bisa mendapatkan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari tentang masalah keutamaan orang silaturahim. Hadis yang masyhur, man sarrahu an yubsata fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang suka dan senang ingin dilapangkan rezekinya, artinya luas sekali, ya, tidak ada hentinya, dan juga diakhirkan ajalnya, maksudnya kata para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah, dipanjangkan keberkahan umurnya. Karena penentuan umur kalau sudah dicatatkan Lauhil Mahfuz 70 tahun, dia tidak akan bertambah. Ibnu Taimiyah mengatakan dimaksud dipanjangkan umurnya, dipanjangkan keberkahan umurnya. Jadi kalau ada si A sama si B, si A ini suka silaturahim dan si B tidak suka silaturahim. Maka kita temukan si A di umur 70 tahun dan si B umur 70 tahun, kita temukan si A banyak sekali amal soleh yang sudah dikerjakan. Bangun masjid, rumah anak yatim, banyak kegiatan sudah dikerjakan, keberkahan Allah kasih dalam amal solehnya. Itu dimaksudkan di sini. Maka hendaklah ia menjalin dan menyambung tali silaturahim. Kemudian juga dalam riwayat yang lain mirip dengan itu, man ahabban yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahima. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa dan selalu menyambung silaturahim tersebut. Dan ulama mengatakan tentang makna dua hadis ini, menyambung silaturahim artinya dia yang berupaya dan berusaha menyambungnya walaupun dia diputus. Ada misalnya kerabat kita nggak mau kita jenguk dia, nggak mau kita datangin rumahnya, membenci kita tanpa sebab, bukan alasan untuk kita tidak silaturahim dengan dia. Walaupun memang ada batasan-batasan silaturahimnya. Misalnya, dia mengatakan jangan datang ke rumah saya ya, kita nggak usah datang ke rumahnya, nggak masalah. Tapi bukan berarti kita tidak jawab salamnya, kita tidak jenguk pada saat dia sakit, kita tidak bantu pada saat dia butuh. Tetap kitanya tidak memutus silaturahim. Makanya ada seorang sahabat dalam riwayat yang sahih mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Kerabat ini unik, dia bilang. Saya kalau menyambung silaturahim dengan mereka, mereka mutus. Bahkan mereka coba menyakiti saya. Tapi saya tetap menyambung hubungan. Saya tetap baik-baik saja sama mereka. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kau katakan itu, maka sungguhnya kau telah meletakkan bara api di telapak tangan mereka. Mereka disiksa nanti. Gitu kan? Lagian teman-teman sekalian, apa alasannya kita tidak mau lanjut silaturahim? Apakah karena kerabat kita itu lebih rendah, tanda kutip di sini ya, secara ekonomi misalnya, ya, atau secara pendidikan? Apakah seperti itu maksudnya? Termasuk orang tua kita, berapa banyak kan kisah anak-anak durhaka begitu? Karena orang tuanya dari kampung, nggak ada pendidikannya, dia sudah di Jakarta, sudah punya jabatan, titelnya sudah sangat tinggi, ya. Kemudian dia tidak mau akui orang tuanya, dia menganggap remeh, membentak-bentak orang tuanya hanya karena merasa bahwasanya dia punya kelebihan. Itu sama sekali tidak masuk dalam perintah agama, bahkan ini melanggar. Ya, bahkan kita akan jelaskan nanti insya Allah itu masuk dalam masalah uquq atau durhaka pada kedua orang tua. Dan dalam silaturahim ini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga nasab. Kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatul rahmi mahabbatan fil ahl, musyarratan fil mal, munsa'atun atau musyarratun, ya, musyarratun fil mal dan munsa'atu fil umur. Belajarlah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim adalah sebab adanya kecintaan terhadap kerabat atau keluarga dan juga sebab banyaknya harta dan bertambahnya usia. Sekarang di sini saya mau Bapak Ibu jujur jawab sendiri darinya, nggak usah jawab ke saya.
Kira-kira Bapak Ibu masih kenal nggak siapa nama kakeknya kakek Anda? Tidak usah kakeknya, ayahnya kakek. Ada orang bahkan ditanya siapa nama kakeknya nggak tahu. Atau siapa saudara-saudara kakeknya dia nggak tahu. Baik, mungkin Anda duduk di majelis begini, sebelah Anda sepupu Anda itu. Dia lebih berhak Anda berikan air minum atau snack Anda daripada orang lain. Dia lebih berhak untuk Anda sapa, untuk Anda jenguk kalau sakit daripada orang lain, lebih besar pahalanya. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, saya punya, kata sahabat itu dalam hadis Muslim, saya punya 1 kantong dirham, saya mau sedekah ya Rasulullah. Target saya 2 orang. Yang satu punya hubungan rahim, yang satu tidak punya hubungan rahim. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang punya hubungan rahim, dengan kau akan dapat 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Coba. Jadi pahala rahimnya sendiri. Berapa banyak orang yang tidak tahu masalah ini? Ya. Saya pernah bertemu dengan salah satu sahabat saya, hafizahullah, di Jakarta. Waktu saya masih tinggal di Makassar beberapa tahun yang lalu. Allah takdirkan kami ada jalur turunan Arab, beliau turunan Cina. Kemudian kami sudah lama bersahabat. Tapi setelah sekian lama bertemu, duduk, kemudian kami ngobrol tentang masalah kakek-kakek kami. Disebutkanlah nama kakek dia, dia mengatakan saya juga punya kakek turunan Arab bernama si Fulan. Setahu saya itu nama kakek saya. Kemudian saya katakan si Fulan dan Fulan, dia bilang iya. Ternyata kakek kami ini pernah menikah juga sama orang turunan Cina dan lahirlah turunannya beliau ini. Itu sudah lama kami bersahabat, tapi tidak tahu kalau kami punya hubungan kekerabatan. Makanya Nabi SAW mengatakan telusuri, belajar nasab kalian. Minimal mulai sekarang lah, kalau orang tua kita lakukan mulai sekarang, antum-antum ini yang hadir, mulai sekarang. Mumpung orang tua masih hidup, catat. Ibu namanya, ibunya ibu siapa? Si Fulan, tulis. Kalau neneknya ibu masih ingat gak? Oh namanya si Fulan, oke catat. Tinggal di mana? Oh di Sumatera, di kota ini misalnya. Ada saudara-saudaranya gak? Ada. Saya duduk sama ayah saya begitu. Waktu sebelum beliau meninggal dulu, rahimahullah, saya tanya, ini nama abah ini siapa? Si Fulan, nama ayahnya, nama kakeknya, tinggal di mana di sini? Sampai mentok, beliau sudah tidak ingat lagi, baru saya tidak tulis. Tapi kalau masih saya ingat, masih beliau ingat, saya catat semuanya. Jadi saya tahu, oh ternyata dari jalur ini ada di kota Manado, ada di kota Makassar, ada di Surabaya, ada di mana-mana, kerabat ada, gitu kan? Kerabat ada. Saya sampai subhanallah berangkat ke Amerika, ketemu ada sepupu saya di sana. Bukan orang bule, gitu. Orang kita cuma sudah warga negara sana, tapi jalur ibunya ternyata itu masih punya hubungan kerabat dengan kami dan seterusnya lah. Gitu ya. Maka minimal duduk, ini sunnah Nabi SAW, duduk tulis itu. Yang terdekat lah, nenek sama kakek kita. Siapa nama mereka, siapa saudara-saudaranya dan saudarinya, tulis semuanya. Anak-anaknya siapa saja, menikah sama siapa, dibuat jalur. Tulis, dan itu diwariskan kepada anak-anak kita. Itu yang kata Nabi SAW, belajarlah tentang nasab-nasab kalian. Karena itu akan memudahkan kalian untuk silaturahim. Lebih banyak pahalanya jenguk orang yang punya rahim dengan orang yang tidak punya rahim. Lebih besar pahalanya orang yang punya rahim. Karena dapat pahala jenguk orang sakit dan pahala rahimnya. Membantu, ya, ngobrol, memberikan perhatian apa saja itu lebih besar. Andai saja teman-teman semua orang muslim memahami masalah ini, maka saya yakin tidak ada orang yang susah di muka bumi ini di antara kaum muslimin, karena mereka tahu oh ini kerabat saya lebih besar pahala. Orang mengejar semua kerabatnya masing-masing, itu berapa banyak ya kebaikan-kebaikan yang terjadi karena ini. Makanya Nabi SAW mengatakan itu akan lebih mudah kalian menyambung hubungan rahim, artinya pahala lebih besar dan juga lebih memperbanyak harta. Allah janjikan memperbanyak harta di situ dan juga Allah akan memberkahi umur. Allah akan memberkahi umur. Dalam riwayat lain juga riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Al-Bazzar, dan ini disebutkan oleh Tabarani juga, dan semua mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, man sarra an yumadda lahu fi umri wa yuwassa alaihi fi rizqi, ya, wa yudfa anhu mitatas su' falyattaqillah wal yassir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, sudah kita jelaskan tadi, diberkahi ya, diluaskan rezekinya. Semua orang mau kalau bertambah rezekinya, ya, pendapatannya, sumber yang bisa membuat dia roda kehidupannya bisa berjalan. Serta juga di sini tambahan hadisnya adalah dihindarkan dari mati yang buruk, dihindarkan dari su'ul khatimah. Maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah
dan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Itu salah satu penyebab selamat dari mati buruk. Gitu. Selain tadi dipanjangkan umur, diberikan rezeki. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wa thurriya maluhu wa ahabbahu ahluh. Barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, takwa artinya patuh, tunduk. Allah perintahkan, kerjakan wajib ataupun sunnah, Allah halalkan dinikmati, Allah larang haram dan makruh ditinggalkan. Siapa yang bertakwa atau barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, dihubungkan antara patuh kepada Allah dengan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dan pasti dia akan dicintai oleh kerabatnya. Pasti dia akan dicintai oleh kerabatnya. Apalagi kalau dasarnya kerabat-kerabat ini memang orang tidak mampu, kita bisa membantu mereka. Berapa banyak kesenangan dan kegembiraan yang bisa kita masukkan dalam hati mereka. Di saat Anda punya kelebihan fisik, Anda punya kelebihan jabatan, kelebihan harta, lalu Anda silaturahim ke rumah mereka. Mungkin mereka tidak mampu. Berapa banyak kebahagiaan yang kita masukkan dalam hati mereka. Sementara dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling Allah cintai dan besar pahalanya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Ketemu saja, berikan hadiah, datang silaturahim, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan banyak sekali ya manfaat dan keutamaan yang bisa kita dapatkan. Dalam riwayat lain tentunya, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna a'jalat ta'ati thawaban silatur rahim, hatta inna ahla baitin la yakunu fajarah, fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasaw wa ma min ahli baitin yatawasawna fayahtajun." Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya, paling besar pahalanya, paling segera pahalanya di dunia dan juga di akhirat akan diberikan pahala yang melimpah adalah silaturahim. Itu kata Nabi SAW. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan balasannya atau pahalanya di dunia dan di akhirat adalah silaturahim. Bahkan hingga kalau ada satu keluarga yang ahli maksiat pun, harta mereka bisa berkembang dan jumlah mereka bisa bertambah banyak jika mereka saling silaturahim. Dan tidaklah ada satu keluarga yang saling silaturahim kemudian mereka membutuhkan kekurangan atau akan tertimpa kekurangan. Jadi dalam hadis ini ya disebutkan bagaimana teman-teman sekalian kalau orang melanjutkan silaturahim walaupun mereka ahli maksiat tetap Allah luaskan rezekinya. Tetap Allah berikan apa yang dijanjikan. Nah ini sekaligus menjawab kalau ada yang mengatakan kenapa ya Ustaz orang-orang kafir mereka kufur kepada Allah ada yang diberikan rezeki banyak, pekerjaannya melimpah ya, pendapatannya melimpah, keturunannya banyak. Itu memang jelas. Karena apapun yang dianggap baik dalam syariat Allah yang kerjakan muslim atau kafir akan mendapatkan balasan. Cuma bedanya orang kafir akan dihabiskan di dunia. Semua kebaikan mereka dari silaturahim keluarganya, dari bakti sama orang tuanya, dari jenguk orang sakitnya, dari bersedekahnya itu akan dibalas di dunia dengan dikasih dia melimpah rezekinya, dengan dikasih keturunannya, tapi dihabiskan semua di dunia. Dia tidak akan bawa sampai di akhirat. Itu dijelaskan dalam banyak riwayat Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW dan ini disebutkan cukup banyak riwayat oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Di antara hadis-hadis ini adalah berbunyi kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah matinya orang kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menghabiskan semua kebaikannya di dunia, pahalanya. Dihabiskan semua. Jadi makanya hidupnya sehat, dia bahagia, segala macam itu untuk menghabiskan semua pahala kebaikan. Di akhirat tidak dapat lagi. Sementara orang mukmin pada saat meninggal kalian akan melihat di keningnya ada keringat, kata Nabi SAW, justru untuk membersihkan dosa-dosanya. Justru untuk membersihkan dosa-dosanya. Banyak sekali teman-teman sekalian sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk silaturahim. Apalagi di masa kita sekarang ya. Di masa sekarang luar biasa. Bayangkan teman-teman kalau kita dulu di masa dulu belum ada transportasi kayak kita sekarang, belum ada handphone, belum ada media. Gimana caranya? Tidak usah jauh-jauh, Jakarta, Surabaya aja.
Waktu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada transportasi, orang masih pakai kuda misalnya masa dulu. Berapa lama dia harus naik kuda ke Surabaya hanya untuk jenguk kerabatnya yang sakit. Belum lagi ada banyak perampok di jalan, setiap saat bisa dirampok, bisa dibunuh. Sekarang subhanallah silaturahim luar biasa, telepon. Dari atas ranjang kita bisa telepon. Orang tua kita di ujung Papua sana pun bisa kita telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah baik, ibu baik. Apa kabarnya? Tolong doain saya apa yang saya bisa bantu. 1 menit lah ya, telepon saja. Susahnya apa? Ada banyak subhanallah orang, begitu dia kerja di Jakarta, setahun tidak pulang. Orang tuanya sudah sangat merindukan dia. Tidak bisa dibendung itu ya. Rindu orang tua pada kita, tidak seperti rindu kita anak pada orang tua. Beda sekali. Kita kalau sibuk sama teman-teman, kita lupa orang tua kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa. Teman-teman yang punya anak sini nanti akan rasakan itu. Bagaimana kita merasa ada rasa sayang dan cinta kepada anak-anak melebihi apa saja gitu ya. Dan Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran memang masalah itu. Jadi kadang-kadang dia pulang misalnya pada saat mudik pulang ke kampungnya. Orang tuanya sudah tunggu gembira sekali mau datang. Duduk sama orang tua setengah jam habis itu pergi sama teman-temannya dari pagi sampai malam. Ibunya sudah masakin masakan yang enak, ayahnya sudah nunggu untuk duduk ngobrol dengerin cerita dia, pengalaman kerjanya, suka duka hidupnya. Dia nggak peduli. Ini kan lucu sekali. Kalau perlu teman-teman sekalian jangan pernah tinggalkan kedua orang tua kita. Teman-teman itu urusan ke 300, masih jauh, masih tidak ketemu mereka pun tidak ada masalah. Tapi orang tua kita harus kita ketemu.